Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ahlan wa sahlan bikum jami'an, tulab, ikhwah, kelas 11 KMI Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah materi kita kali ini terkait dengan mata pelajaran Alkitabah di penjelasan kaidah-kaidah di tema Hamzatul Wasal ya. Yang mungkin di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di Hamzatul Wasal di bagian muqaddimah atau kata pengantar, yaitu kalimatul jadidah, kosakata, mustalahatul jadidah, juga istilah-istilah baru, kemudian juga beberapa contoh yang ada di kitab, ada 4 nomor itu terkait dengan cara penulisan hamzah al-wasal. Kemudian sekarang kita ke kaidahnya ya. Silahkan dibuka kitabnya di halaman 52 dan 53. Seperti biasa, pelajaran kita misalnya sorof, kemudian kitabah itu kebanyakan fokus ke yang namanya kaidah. Tapi tidak sekedar ke kaidah, tapi juga penerapannya ya. Kemudian nahwu dalam dimensi yang lebih luas, paham pengertiannya, paham contohnya, paham penerapannya, dan secara umum paham kaidah-kaidahnya. Ya, seperti di kemarin, apa itu al-mu'robat bil huruf, al-mu'robat bil harokat, contohnya bagaimana, penerapannya bagaimana. Nah, itu kebanyakan materi kita dalam bahasa Arab yang kita belajar bersama itu terkait dengan hal seperti itu. Kaidah, pengertian, penerapan. Ya, makanya kalau kita mungkin berhenti sejenak kemudian tanpa mengulang lagi itu akan sulit. Tapi kita membiasakan diri membaca, mengulang-ulang, menyimak dengan baik dan benar, insya Allah bertahap akan bisa. Baik, kita langsung masuk ke al-qaidah tuh. Ada sekitar di sini 3 ya, tapi kita ke beberapa pengertian dulu. Walaupun ini mungkin pernah Ustadz sampaikan, tapi kita ke kaidahnya ini. Nanti setelah itu kita ke penerapan ya, nasun tatbiqiyun. Saya anggap kalian untuk yang bahasa Arab sudah bisa ya, ada kelas 11 mau kelas 12. Ditolong bahasa itu ditingkatkan ya, terutama kosakatanya. Jadi jangan sampai nanti sudah kelas 12 harus ngulang lagi seperti MQW. Jadi setiap huruf diterjemahkan ya, itu nanti tidak menunjukkan perkembangan. Jadi seolah-olah kalian tuh belajarnya stagnan ya. Makanya tolong yang namanya bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia itu ada, kalau dibikin diagram itu ada perkembangannya. Oh, saya udah bisa menulis ini, makna ini, bikin surat, bikin cerita, itu bagus. Yang pertama, hamzatul wasal ta'ti fil kalimat allati tabda'u biharfin sakinin liyumkinat nutqu bisakin. Secara mudah, hamzah wasal itu biasanya ada di kalimat yang dimulai dengan huruf sukun ya, dan memungkinkan untuk mengucapkannya dengan ucapan sukun bisakin. Kemudian hamzatul wasal tuktabu alifan wala yudha'u tahtaha aw fawqaha alamatul qat'i. Ciri yang kedua, hamzah wasal itu ditulis dengan alif ya, bukan dengan hamzah qata' yang kalau di kita ada helmnya itu ya. Jadi di atasnya tidak ada alamatul qata' seperti tanda kepala ros. Nah, di sini namanya adalah qata'. Yang sering kita belum bisa membedakan mana ini alif, mana ini hamzah ya. Jadi hamzatul wasal itu sekedar alif tanpa ada tambahan qata'. Apa itu qata'? Sebagaimana di kitab itu semacam kepala ya. Kemudian lihat hamzatil wasal mawadhi qiyasiyah fil af'al wa dzalika fi. Kemudian untuk hamzah wasal itu sendiri memiliki apa? Kaidah-kaidah qiyasi, analogi terkait dengan fiil nanti. Yang pertama, fiil amr minal fi'li tsulasi al-khumasi wasudasi. Fiil amr yang kategori fiil amr tsulasi 3 huruf, khumasi 5 huruf, sudasi 6 huruf. Contohnya uktub ya, ijtahid, istakhrij. Perhatikan semua hamzahnya di fi'il amr ini hamzah wasal, tidak boleh ditulis dengan hamzah qata'. Nanti maknanya pun boleh sama tapi penulisannya kitabahnya salah ya, qata', kurang tepat. Harus tanpa kepala, tanpa qata'. Uktub tulislah, ijtahid bersungguh-sungguhlah, istakhrij keluarkanlah. Kemudian yang kedua,
fi'il madhi al-khumasi wa sudasi, terkait dengan penulisan hamzah wasal di bagian fi'il madhi yang khumasi dan sudasi. Perhatikan istama'a, istakhroja, istama'a khumasi, istakhroja sudasi. Kalau kita benar-benar memperhatikan, ini tidak ada alamah ya, kotaknya ya, hanya alif saja. Setelah itu ada harokat kasroh ya, istakhroja, istakhroja, istama'a, istama'a ya. Nanti masdarnya dia bisa menjadi istima'un, istikhrajun, ada sukunnya. Kemudian yang ketiga untuk masdar al-khumasi dan sudasi ya, masdar misalnya fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nah, fa'lan ini namanya masdar. Contohnya istima'un wa istikhrajun walaha mawadhi sima'iyah atau sama'iyah fi ba'dil asma. Biasanya masdar itu ada yang bisa melalui kategori dikiaskan ya, dari nasara yansuru nasron seterusnya, sesuai dengan babnya itu yang dulu pernah kita pelajari di ilmu tasrif ya, sorof. Tapi ada juga yang masdar itu cara mengetahuinya dengan memperhatikan ucapan orang Arab atau melalui pendengaran, tidak bisa dikiaskan ya. Contohnya ismun, ibnun, ibnatun, imruun, imro'atun, isnan, isnatan. Yang ditulis di kitab ini bisa namanya isim, bisa masdar, tapi di sini masdar asma ya, nama-nama isim-isim. Dia hanya fokus di bagian hamzah wasal. Ditulisnya tidak boleh menggunakan kotak, tidak boleh menggunakan alamat seperti kepala atau helm. Isim alif, ibnun alif, ibnatun alif sampai ke isnatan ya. Tidak boleh menggunakan tanda kotak. Kemudian faidah berikutnya dalam kaidah hamzah wasal, wali hamzatul wasal maudhi'un wahidun fil huruf wa at-ta'rif. Menunjukkan apa? Definitif ya. At-ta'rif, al misalnya itu. Al masdar, al fi'lu, atau misalnya al istima, al istikhraj, al iktisad, nah, al istilam misalnya. Seperti itu. Dia hurufnya huruf ta'rif. Baik, sekarang kita ke nas tadbiqinya. Tanpa saya terjemahkan, saya anggap kalian sudah mengerti ya sebagian besar. Al-qudwatul hasanah. Waqafal mudarrisu amama talamidhihi wa amara ahadahum bil qiraah. Faqal iqra ya Faruq minal kitabil ladzi baina yadayk wastakhrij al kalimatil sa'bah mimma taqra liwadhi khalaka wali zumalaika ma'naha istama'a Faruqun ilal mudarris. Biasanya soalnya kalian disuruh mencari mana yang termasuk hamzah wasal. Langsung jawabannya kita temukan iqra i-nya, kemudian istakhrij isnya, kemudian istama'a isnya. Tapi yang amama, amara, kemudian uwadhiha, ila, itu menggunakan hamzah qata'. Jadi kita tahu ya, ada gambarannya ya, cara menggunakan. Oh, ini seharusnya ditulis dengan hamzah wasal, oh ini dengan menggunakan hamzah qata'. Ya seperti itu dulu. Baik, saya cukupkan sampai sini. Mungkin di halaman berikutnya akan kita bahas 54 ya, kisah lanjutannya. Sama nanti ada tadribat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jangan lupa sering kalian baca, entah itu di pelajaran nahwu, kitabah ataupun shorof. Semoga nanti secara bertahap pelan-pelan kalian dapat menguasai ilmu bahasa Arab walaupun hanya alatnya dulu atau gambarannya. Barakallahu fikum jami'an. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.